ものになっています。Jadi di Jepang itu sendiri dengan mengeluarkan CD musik seperti ini adalah salah satu usaha yang akan sangat menyukseskan penjualan animasi itu sendiri. 皆さんも日本のアニメを見ていて、アニメソングということで、結構聴いている方もいると思います。Saya yakin para peserta di sini juga mungkin banyak yang tidak hanya menonton animasinya, tapi juga membeli CD-CD-nya seperti itu. 企画を立てる段階で、やはりどういったアーティストとタイプした方がいいのか、もしくは人気のある声優の人たちに歌ってもらったらいいのか、そういった作戦も、最近ではかなり重要なポイントになっています。Tentunya di dalam tahap perencanaannya, yang penting adalah menentukan grup musik mana yang akan dipakai, atau mungkin malah membuat satu unit grup sendiri dari para pengisi suara. では次、ビデオプロダクションのパッケージソフトの説明をします。DVD とかブルーレイの、パッケージを買ってもらうっていう、人がビジネスですね。Jadi yang berikutnya ada mengenai media DVD atau Blu-ray. Jadi media ini di dalamnya itu kontennya adalah animasi itu sendiri. 実は日本の制作委員会方式のビジネスモデルの中で、一番重要なビジネス展開が実はこのビデオプロダクションとなります。Dari bentuk DVD dan Blu-ray seperti ini merupakan salah satu cara penjualan yang sangat penting dalam animasi di Jepang. つまり、ビデオが売れないとビジネスは失敗をするというくらい、重要な、ビジネスの一つの、展開というふうに位置づけられています。Jadi media ini merupakan salah satu yang sangat penting sampai kalau misalnya dari penjualan media ini tidak berhasil, bisa dibilang anime itu tidak berhasil. ただ、今の日本の現状は残念なことに、このビデオがどんどんだんだん売れなくなっているという現状があります。Tetapi disayangkan di Jepang sekarang cara penjualan DVD dan Blu-ray seperti ini semakin berkurang. それは主な理由は、例えば優秀な録画機が出てきたりとか、インターネットでアニメを見ることができたりとか、以前に比べて環境が随分変わってきたからというふうに言えると思います。Salah satu alasannya kenapa sekarang cara ini berubah begitu efektif adalah mungkin karena animasi tersebut sudah bisa didapatkan dengan mudah di media seperti internet dan lain-lain. では、そういうなかなか売れない状況の中で、我々オレンジの教授長はどういう工夫をしてビデオを売る作戦を立てたかというお話をします。 Dengan kondisi yang sedemikian rupa, tapi orientasi nomor produksi ini tetap dibuat di bidang Blu-ray-nya dan dibuatkan perencanaan khusus untuk penjualannya. 先ほどもお話しした通り、このタイトルはいわゆる腐女子と呼ばれる女性のコアファンが、中心になっています。 Jadi seperti yang tadi sudah disebutkan, fans dari anime tersebut adalah para musisi. その女性ファンたちというのが、実は男性声優のファンでもありまして、非常に今の日本では声優の人気がすごいです。 Dan para fans anime ini sebenarnya juga fans dari komisi suara voice actor-nya. Jadi di TV ini biasanya diberikan bonus yang kontennya itu merupakan dari komisi suara itu sendiri. そして、我々は、企画の段階で有名な男性声優をキャスティングしました。 Jadi tentunya dalam bonus tersebut yang ditampilkan kontennya adalah pengisi suara yang terkenal. もともと漫画原作ファンというだけでなく、声優をしてもらえるファンにも
そういう狙いですね。 Jadi dengan demikian tujuannya tidak hanya untuk para fans anime yang merupakan komisi itu, tapi juga fans dari komisi suara itu sendiri yang belum mengetahui tentang anime itu. ということで、下の方の写真があると思いますが、アニメなのになぜか、実写の映像があると思います。 Dan yang di gambar yang kalian mungkin ada yang bertanya, kenapa ya ini fotonya seperti ini? これは実は出演している声優さんたちが、特典映像として出演をしたものです。 Jadi di event yang dibentuk seperti ini, biasanya mereka itu menampilkan para pengisi atau mendatangkan para pengisi suara yang mengisi itu. これを、おまけにつけたわけですね。 Jadi ini merupakan salah satu bonus dari event itu sendiri. でこの特典映像というのはもちろんビデオを買わないと見ることができません。他のところでも流してはいません。 Jadi kalau yang tidak beli video yang sebelumnya itu tidak bisa melihat bonus kontennya ini. ということで、その女性のコアな声優ファンの人たちは、この、アニメのパッケージビデオを、おまけも含めて、購入していただくと、そういうことを仕掛けました。そして実際よく売れました。 Jadi tujuannya adalah supaya para penggemar atau fansnya itu mau membeli video dan juga ini karena ada bonus-bonus tersebut. 今の日本のアニメビジネスの中ではパッケージが売れないっていう点が大きな点が一つと、声優の人気によってアニメビジネスの展開が大きく左右される、こういう2つの大きな特徴があります。 Jadi dengan penambahan konten yang dibuat oleh para pengisi suara tersebut, penjualannya bisa dapat dipastikan untuk berhasil. もう有名な声優さんたちは一人でもう何千人と観客を集められるぐらいもうスターになっています。 Jadi pengisi suara tersebut kalau yang sudah lama biasanya akan menjadi sangat terkenal. こういうマーケットの状況を考えて、ビジネスのプランニングをすると。 Jadi hal tersebut juga dipertimbangkan di dalam perencanaan pembuatan animasi tersebut. こういったことはインドネシアでも参考になる事例なのではないかなというふうに思います。 Jadi mungkin contoh-contoh seperti ini bisa dapat menjadi contoh untuk perkembangan animasi di Indonesia. で最後にイベントのご説明ですね。日本にはスパリゾートがたくさんありまして、 Dan untuk gambaran yang terakhir bisa kita lihat ini adalah satu contoh pembuatan event. このアニメはお風呂のアニメですので、タイアップをしました。 Jadi karena animenya itu sendiri berhubungan dengan hot springs, jadi eventnya itu dibuat dengan tema hot springs. これも先ほどご説明した通り、そのお風呂、スパリゾートが新しいお客さんを来てもらう。アニメも、お風呂に来るお客さんを新しいアニメのお客にする。こういう関係の中で、タイアップというものが成立しています。 Jadi event ini diadakan di spa resort atau hot spring resort, di mana tempat itu sendiri ingin menyebarkan kepada umum bahwa mereka ada di situ dan supaya konsumennya bertambah, dan tentunya para fans dari anime itu sendiri jadi tahu kalau hot spring resort itu ada di situ. 実際このお風呂屋さん、スパリゾートには人気声優が何回かイベントでトークショーをしたりとかですね、非常にたくさんのお客に集まってもらうことができました。 Dan tentu saja untuk menarik lebih banyak pengunjung lagi ke event tersebut, biasanya yang membuat event ini mendatangkan para pengisi suara tersebut di dalam event ini. 以上説明したようにですね、ターゲット誰に向けて、アニメを作るのか、
そういった反応事例になったかと思います。Jadi seperti yang sudah Tuan Sony jelaskan sebelumnya, pengembangan dari pembuatan animasi ini tergantung daripada target penontonnya, sehingga produk-produk media-media lain yang dihasilkan tentu saja harus berhubungan dengan animasi tersebut. ちょっと時間にも限りがあるのでざっと説明しましたけれども、これで、日本のアニメビジネスの説明を終わりたいと思います。Jadi dengan ini saya akan menutup penjelasan saya tentang bisnis model anime di Jepang. Sekarang kita mau masuk ke sesi tanya jawab. Kita buka berapa pertanyaan? Sesi tanya jawab ini akan dibuka untuk 5 penanya ya. Mau di, oh ya, siapa tadi yang kata? Ya, kamu nih yang paling putih dari berdiri dekat ke mic-nya. Itu mic-nya di situ. Nah, nanti perkenalkan nama, fakultas, sama edit yang disuka itu. Saya Ernest dari Desain Produk. Punya beberapa pertanyaan sebenarnya. Terus harus kasih tahu edit yang kamu sukain apa. Ini mas, edit yang kamu sukain edit. Apa ya? Saya nggak tahu tapi. Ya kamu adalah sebuah edit. Ya kamu. Nggak tahu sih. Nyantai aja soalnya. Beberapa pertanyaan. Yang pertama itu kan tadi sempat di-mention kalau misalnya pas mau bikin anime itu ada promosi dulu, kayak misalnya iklan, trailer yang kecil-kecilan supaya untuk ngetes pasar suka atau enggak. Nah, itu cara taunya gimana, dapat datanya dari mana? Maksudnya yang saya maksud itu kayak misalnya gimana kita bisa tahu respon pasar kayak gitu. Saya sendiri sih kepikiran kayak dari cuman maksudnya kayak respon-respon dari orang-orang mungkin komentar di internet gitu, tapi maksudnya ada cara lain yang lebih kuantitatif atau gimana, dan apa ya, cara perhitungannya seperti apa? Itu pertanyaan yang pertama. Cara gimana kita bisa tahu interestnya pasar itu di anime itu seberapa besar kan? Di arti dulu. Oh iya. Sampai. Karena エルメさんはデザイン美術学からなんですけど、最初の質問はアニメを作る前にはなんかプロモーションとか作るんじゃないですか。で、アニメを作る前にはなんかプロモーションとか作るんじゃないですか。で、そのプロモーションのなんかお客の反応はどこから知ってますか？スタジオの方は。じゃあどんなから知ってるか、大きなお客さん、そのアニメ好きか、好きじゃないとか、そんなこと。プロモーションでお客さんの反応を今日本ではどこで見るかというと、インターネットですね、ウェブプロモーションであるとか SNS とか、そこで拡散をして、お客の反応がダイレクトに返ってくるので、非常にその受けがいいか、反響があるか、全然面白くないって反響になっているのかっていうのはすぐ分かります。Jadi bahasanya biasanya mereka itu menggunakan media internet. Jadi mereka memasang seperti media harga atau pertanyaan di internet, apakah dengan konten seperti ini atau cerita seperti ini akan disukai atau tidak, itu biasa langsung terlihat dari reaksi-reaksinya. Oh, berarti sekarang caranya masih lewat internet gitu? Iya. Maksudnya yang saya mau perjelas adalah karena kalau di Indonesia itu hanya beberapa tempat kan di kota-kota gitu. Habis itu pertanyaan kedua,
katakan bahwa kalau video production itu kalau nggak sukses penjualannya bisa dikatakan anime itu nggak sukses berarti. Nah, cara ngitungnya berapa persen? Misalnya gini, dari mana persentase kata dikurang tolak ukur sebuah berhasil atau enggak terjual DVD-nya seberapa banyak yang kayak gitu gimana? Dari mana? Tolak ukurnya maksudnya karena setiap animasi kan beda-beda. Ada yang mungkin kalau misalnya 64 episode mungkin dan memang udah melegenda gitu, penjualan DVD-nya pasti lebih banyak kayak gitu. Dan kan gak tahu sih kalau saya sendiri misalnya 64 episode main di Indonesia, saya miss beberapa episode, mungkin saya beli DVD-nya walaupun saya nggak beli 64 episode, tapi saya beli beberapa. Dibandingkan dengan yang hanya 13 episode kan mungkin udahlah saya miss satu episode ya udah saya nggak terlalu ini. Cuma kalau misalnya yang panjang kan saya pengen tahu lanjutan ceritanya kayak gimana. Nah jadi kan penjualannya itu beda pasti kalau 13 episode sama 64 episode itu. Makanya pasti ada tolak ukur kan, tolak ukur berapa persentase dari apa gitu yang membuat stakeholder bilang kalau ini memang terjual sukses atau